Selamat datang di Bro Talk. Seperti biasa, bro adalah saudara, talk adalah ngobrol. Ngobrol sama saudara, ya. Kita saudara. Ya, untuk memperkenalkan orang, Dennis ini sudah lama jadi adik saya. Ini seberalila jadi adik orang? Sejak usia 0. Sejak lahir, jadi dia udah lama sih jadi adik saya. Jadi lumayan kita sering ketemu, ya. Dan hampir 40 tahun kurang ya. Ini saya salapan enak? 39. Berarti Dennis sudah 39 tahun jadi adik saya. Lumayan ya? Iya. Gimana rasanya jadi adik seorang saya? Ya, oke lah. Shortcut. Oke, teman-teman. Nis, ya. Penonton kita seru nih. Jadi banyak banget yang nge-request Bro Talk lagi kapan? Jadi kita kayaknya harus berterima kasih dulu. Oke. Teman-teman, hatur nuhun, terima kasih untuk penikmat Bro Talk ini. Bro Talk ini kita inisiasi supaya orang-orang mau ngobrol sama adiknya. Iya, betul, sama saudaranya. Sama saudaranya. Kadang kan suka malas ngobrol ya, kalau sama adik ya. Kita juga nggak ngobrol lama. Kita terpisah lama ya, bro. Terpisah lama. Dan boleh disaksikan di episode-episode sebelumnya tentang perpisahan kita, penyatuan kita, dan saya ke barat, Dennis ke timur, tapi ketemunya di tengah gitu. Jadi barat paling barat ke tengah, timur paling timur ke tengah. Jadi mau baik atau buruk tujuannya tetap kesadaran. Jadi kita nggak usah sibuk dalam dualitas benar atau salah. Jalur benar tetap sadar, jalur salah tetap sadar. Benar dan salah itu dualitas, hitam dan putih itu dualitas. Maka melampaui dualitas itu penting banget. Gitu ya Nis ya. Jadi betul. less judgment itu sangat kita memiliki skill less judgment itu penting. Oke Nis, seperti biasa kita tuh ngobrol nggak pernah ada tema, nggak pernah ada topik. Jadi kemarin juga rek ngomong ke naon ya gitu. Ya sorry ya kalau ini agak sedikit keluar Sunda-Sundanya. Sunda-Sundanya karena kami dari Sunda ya. Karena kami dari Sunda dan emang orang Bandung. Jadi kalau ada tit ya maafin gitu ya, karena ini spontan banget lah gitu intinya. Mungkin pertanyaan pertama Nis. Resolusi 2025. Resolusi 2025 ya. Atau gini dong. 2024 bagi Dennis itu apa? 2024. Apa sih di 2024 pencapaian kah? Atau kita bicara growth kah? Di Dennis 2024 tuh jadi gimana gitu? Kalau untuk saya 2024 itu di recap aja langsung ya. 2024 itu adalah pengalaman, bro. Pengalaman. Pengalaman. Di balik pengalaman itu isinya ya semua proses ya teman-teman ya. Lagi-lagi kan kalau kita mau ke sebuah tujuan pasti ada prosesnya. Kayak contoh kita mau ke, nah ini kita dari rumah mau ke Cikole aja ada prosesnya, benar nggak bro? Tuh. Ada perjalanannya gitu. Ini kita lagi di Cikole, ini tempat tapi promo ya, kita nggak dibayar ya, nggak usah lah ya, nggak usah disebutin ya. Terus? Ya intinya adalah 2024 itu adalah pengalaman beserta isi dan prosesnya, dan prosesnya ini adalah proses yang menyenangkan. Gitu ya, banyak sekali yang bisa dikaji, banyak sekali yang bisa harus di-upgrade lagi, apa yang memang harus dikurangin, apa yang harus dikaji lagi, apa yang harus ditambah dan sebagainya. Jadi intinya pokoknya di dalam si proses itu sudah pasti di dalam sebuah goals itu pasti ada proses. Sama kayak ini bro, sama kayak quotes bertumbuh gitu. Kalau bertumbuh itu suka dipakainya kan kadang-kadang orang dengarnya bertumbuh itu menyakitkan ya bro ya. Pasti. Tapi kayaknya kalau fokus sama menyakitkannya, nanti si proses kebertumbuhannya tersebut, dia akan fokus sama si kata sakit tersebut. Jadi saya lebih senang memakai bertumbuh itu adalah natural. Bertumbuh itu natural. Sama kayak pohon. Pohon ketika dia tumbuh, dia mengeluarkan cabang baru, itu dia pasti melalui proses yang sakit. Kita tidak pernah tahu sakitnya, tapi kalau kita lihat, dia mesti menembus sebuah sebuah batang, yang dimana itu pasti proses bagian dari si sakit si pohon itu tersebut. Cuman itu semua terjadi kan natural gitu loh. Nah jadi kalau kita fokus sama naturalnya, nanti si rasa-rasa tersebut itu kita akan lebih mudah menerimanya. Gitu loh bro. Jadi sama kayak waktu Neo di film Matrix nih. Neo. Dia disuruh milih pil merah sama pil biru. Iya. Dimana salah satunya adalah kamu akan menikmati kebodohan seumur hidup, tapi kamu nggak pernah bebas. Freedom ya bro ya. Nggak pernah freedom kan? Nggak pernah freedom. Tapi dia menikmati. Tapi di satu sisi, di pil yang lainnya, kamu akan sakit, kesakitan yang akan membawa kita kepada pembebasan. Ya. Kan ini menarik nih. Nah makanya nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini tuh lagi banyak kata-kata kelelahan.
Kelelahan, oke. Jadi mungkin siapapun yang sedang mendengarkan ini, entah kelelahan dengan permasalahan hidupnya, Ya, kelelahan dengan relationship, ya, kelelahan dengan pekerjaan, ya, yang burnout gitu nih. ya, oke. Dimana kan sekarang kayak rat race nih, Ya, balap ya kayak si tikus lagi spinning wheel gitu. ya, ya, ya. Dia lari, Oke. dia ngerasa lari kencang, Oke. tapi dia ternyata larinya di situ-situ terus Oke. gitu. Dia nggak kemana-mana gitu. Ya, ya, ya. Sama halnya ketika orang punya sesuatu 1 kilometer pergi, belok lagi, belok lagi, belok lagi, dia ganti cita-cita, dia ganti destinasi. Seakan-akan dia udah berjalan jauh, tapi dia muter di tempat yang sama nih. Taunya masih di situ ya? Taunya masih di Oke, situ. Ya, ya, ya. Pertanyaannya adalah, Oke. gimana cara menghadapi kelelahan hidup nih? Oke, begini teman-teman, ini pandangan saya ya bro ya. Kelelahan itu adalah sesuatu hal yang wajar sebenarnya. Nah, serius gini sih? Tenang naon. Ya meren emang kudu kieu nya. Ini kan padahal situasinya alam, harusnya lebih fun, tapi pertanyaannya yang keluar jadi serius. Jadi Oke lah. nggak apa-apa ya. Jadi menurut saya tuh kelelahan tuh sesuatu hal yang wajar. Yang tidak wajar ketika lelah terus-menerus, bro. Lelah terus menerus. Yes, karena bisa jadi sebenarnya seseorang pada sebuah kondisi dia melakukan kegiatan tersebut tanpa dia sadari dia tidak menyukainya. Itu yang menyebabkan atau mengakibatkan lelah terus-menerus, gitu ya. Tetapi jika, let's say ya, katakanlah seseorang bekerja atau dia beraktivitas atau dia berkegiatan pada bidangnya, pada apa yang dia suka, sama dia akan menghasilkan lelah, cuman lelahnya beda, bro. Oke. Lelahnya lain. Lelahnya tuh apa ya? Lelahnya itu akan menjadi sebuah batu loncatan gitu loh. Akan menjadi sebuah perkembangan dalam hidupnya gitu, si lelahnya tersebut. Gitu. Jadi lain. Nah, ketika si lelah yang terus-menerus terjadi di hidupnya, itu kita butuh cek. Ceknya kemana? Bukan ceknya keluar, bukan cek sama kerjaannya, bukan cek sama kondisinya, tapi cek ke dalam. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah yang kita lakukan ini benar-benar kita sukai? Apakah yang kita lakukan ini benar-benar satu frekuensi sama kita? Apakah yang kita lakukan ini benar-benar satu line sama kita? Gitu loh, bro. Oke. Gitu. Karena apapun, menurut saya ya, pandangan saya di muka bumi ini, di kehidupan ini, apapun yang tidak satu line, itu energi kita akan cepat habis sebetulnya. Kenapa? Karena kita nggak suka gitu loh. Energinya cepat habis. Cepat habis karena energinya. melakukan sesuatu emang gak nyaman. Emang nggak nyaman gitu. Tapi sorry nih ya. Ya. Sorry to say ya. Ya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang Betul. dia tidak nyaman. Betul, bro. Karena keterpaksaan, Betul. dengan survival mode. Betul. Dan mungkin memang kita semua akan mengalami tahapan survival mode Iya, pasti iya, kan. iya. Betul. Tetapi Setuju, kan setuju. kalau kita, let's say kita ngomongin hierarki di Maslow. Ya. Kan basic needs di bawah, Ya. self actualization di atas. Ya. Tapi ketika dia bergulat terus dalam survival mode, Ya. dan dia nggak sadar dia lagi dropping energi, Ya. lagi leaking energi, bocor gitu. Ya. Itu kan menjadi sesuatu yang, ya itu tadi, Ya. umur nambah, Ya. waktu habis, Ya. tapi kebahagiaan hidup nggak ada gitu. Nggak upgrade. Nggak upgrade. Iya, betul. Itu tadi betul bahasanya teman-teman Kang Abu. Energi bocor. Energi bocor. Itu bahasa yang sering banget juga saya suka pakai bahasa itu ya, energi bocor itu nggak kerasa biasanya teman-teman ya. Jadi ketika ya tadi ya balik lagi ya bro ya, tidak satu frekuensi dengan apa yang kita lakukan ya sudah pasti energinya bocor gitu. Itu aja sih, gitu bro. Oke. Nah terus tips nih, kalau orang yang sekarang mungkin lagi nggak sadar ya, ya memang agak susah karena Oke. sama halnya ngajak orang yang dia tetap pengen bodoh untuk jadi pinter nggak bisa. Iya betul, Bener nggak? betul, Ngajak orang untuk melihat cahaya ketika dia tetap gelap, ya nggak bisa juga. nggak bisa, Betul nggak? betul bro. Nah pertanyaannya adalah gimana sih kita sebagai orang yang menyayangi siapapun di luar diri kita Oke, untuk memberikan inspiring nih, oke, supaya menyadari bahwa ayo dong kamu lepas dari kelelahan kamu dong gitu. Oke. Gimana nih? oke. Tipsnya yang pertama udah pasti yang tadi ya, tanya dulu dirinya sendiri. Sama sebenarnya apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan tuh dia benar-benar suka atau enggak. Karena kebanyakan gini teman-teman ya, ini mohon maaf nih, ini yang paling common ya bro ya. Orang menikah karena diburu-buru sama orang lain. Contoh nih, ketemu momen lebaran. Yang si A bawa pasangan, yang si B masih jomblo. Ketika yang si B masih jomblo, pertanyaan pertama, ya memang mungkin diawalinya adalah maaf-maafan ya, gitu, dipakai momen lebaran itu ya, mohon maaf lahir batin. Tapi setelah maaf-maafan, muncul lagi yang namanya apa bro? Judging ya. Judging adalah, Dan itu biasanya basa-basi sih. basa-basi, kapan nikah? Oh datang, kok dari tahun ke tahun datang masih sendiri aja. Oke, let's say tahun depannya dia berpasangan lah ya.
kok datang masih berdua aja sih, belum punya anak. Datang lagi tahun depannya bertiga sama anak, kok anaknya masih satu terus aja. Nggak beres-beres. Nggak beres-beres, nggak ada. Jadi mending tuh datang ya. Mending tuh datang, bener bro, bener ketimbang toksik. Energi kita habis dengan dengan sesuatu hal yang mungkin tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Bener, kita mending jaga energi ya, mending membatasi aja sih. Membatasi aja, itu aja intinya. Itu tuh sebetulnya hal yang paling simpel yang bisa kita tarik korelasinya dengan kehidupan apapun. Kadang-kadang di bidang pekerjaan pun seperti itu gitu. Contoh nih, ini saya berbicara tentang klien ya. Saya punya klien yang dia mempertahankan pekerjaannya karena sebuah gajinya. Sejujurnya setelah digali dan terapi, dia tidak menyukai apa yang dia kerjakan. Dia mempertahankan gajinya. Yang terjadi apa? Setiap gajian bocor. Habis duitnya, dia nggak bisa stay uangnya. Kenapa? Karena pada saat gajian dia pakai buat healing, bro. Ya, dia kerja nih kepaksa, dia kerja nih karena tujuannya si gajinya. Pada saat gajian dia pakai tuh buat 1 bulan, dia nge-repress dirinya, bikin stressful dirinya untuk healing tuh. Jadi dia kerja untuk bikin stres, dapat duit untuk healing. Untuk dia healing. Kerja bikin stres, dapat duit untuk healing. Jadi ini pola. Ingat cerita Jet Li nih. Jet Li gimana bro ceritanya? Jet Li tuh ngomong gini. Ketika kalian saat muda mencari uang yang banyak, jangan sampai ketika nanti kalian tua menghabiskan uang untuk rumah sakit. Oke, ya setuju. Berarti artinya apa? Dia mungkin melakukan pekerjaannya nggak enjoy. Iya, betul sekali bro. Betul sekali. Meskipun ada lebah ya, ini rada gede. Nah, ada wasp ya. Oke. Pahit. Tapi kalau udah manis ya gimana ya, datengin terus sih. Nah, Nis, ini menarik ya tadi kalimat bahwa orang kerja nyari uang. Ya. Begitu dapat buat healing, dia menghabiskan uang untuk penyembuhan. Betul. Bener nggak? Betul. Tapi Nis balik lagi ya. Ya. Kalau kita masuk ke matrix. Ya. Kita ada di dalam mental structure dengan lingkungan yang seperti itu. Dan kita udah nyemplung di ilusi-ilusi kayak gitu. Ya betul bro, ilusi bener. Bener nggak? Ya betul. Yang seakan-akan bahwa kalau itu terjadi 99%, bahwa itulah yang benar. Ya betul sekali bro. Bener nggak? Betul sekali. Jadi kalau ngomongin dunia terbalik tuh kayaknya relevan. Betul sekali. Bener nggak? Betul sekali. Nah pertanyaannya adalah kalau tadi kita bicara dalam konteks leaking energy gitu nih. Gimana sih tetap sadar di dunia terbalik ini, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang hitam dianggap putih, yang putih dianggap hitam, karena ini semua urusannya suara terbanyak. Betul sekali, suara terbanyak kayak pilpres ya. Tapi kita kan nggak usah ngomongin pilpres. Itu kan ranah-ranah bukan kita ya. Meskipun cebong sama kampret masih berantem. Sok lucu nih. Waktu zaman cebong sama kampret berantem, ya, maha cebong sama maha kampretnya udah bersatu, tetap aja bawah-bawahnya. Iya. Karena mungkin kurang paham sebenarnya. Oh iya. Ikut-ikutan aja kan? Ikut-ikutan. Pokoknya yang ngomongin A ikutan, yang ngomongin B ikutan. Iya. Nah, gimana menurut Unis ngelihat dari chaotic dunia ini gitu? Menarik bro. Yang paling pertama sempat kita bahas di podcast ketiga kalau nggak salah. Yang paling pertama jujur sama diri sendiri itu dulu bro. Udah yang paling berani. Bukan berani ya, berani itu apa ya? Jangan berani, jangan takut lah. Kalau konsep saya ya, jangan berani, jangan takut, tapi menyadari. Menyadari dan jujur sama diri sendiri. Sebenarnya ketika let's say kamu berada di 99% komunitas tersebut dan tahu sebenarnya hatinya atau gut feelingnya berkata tidak, nah itu jangan tetap berada di sana. Jujur tuh, hatinya kan udah bilang nih, saya sebenarnya nggak cocok di sini, saya nggak satu frekuensi di sini gitu. Pun saya ada berada di situ juga saya tidak jadi berkembang gitu loh. Nah, kita keluar dari situ jujur aja. Memang mungkin jujur dari yang 99% itu awalnya mungkin adalah proses yang menakutkan. Kenapa? Karena kita akan melalui proses dulu yang namanya sendirian. Pasti ya? Pasti, alone dulu. Jadi fase alone pasti ada ya? Pasti ada fase karena alone. Dia akan menarik diri dari mayoritas. Yes. Betul nggak? Betul sekali bro. Dan dia, Nis kemarin dapat pikukuh Sunda Nis. Pikukuh Sunda. Oke, gimana bro? Wah keren pisan sih Nis. Jadi kemarin baru ngobrol sama Kang Budi Dalton. Ada satu statement gini. Apapun yang keluar dari omongan orang itu namanya dangiang. Dangiang itu artinya dongeng. Berarti kalau sekarang seseorang ngedengar siapa orang yang ngomong, itu jadi dongeng Nis. Lucunya, dongeng ini tanpa dialami dia percaya. Jadi kita korban dongeng sebenarnya. Dan viral.
Dan viral. Oke. Dan yang menarik adalah ketika, sorry ini sih the power of story. Ya. Ya contoh lah ya. Kalau kita sekarang bikin story, Oke. teman-teman, tempat ini adalah tempat yang penuh ini, penuh itu, dan di sini adalah tempat yang sangat sakral, Iya. dan di sini apa dan lain. Kita ulang-ulang, Iya. ulang-ulang, Iya. itu jadi mental belief kolektif. Betul, setuju bro. Dan orang begitu ke tempat ini, oh tempat ini secara dongeng Iya. adalah Mistik. mistik, Banyak penghuninya. banyak penghuninya. Meskipun iya benar, tapi nggak harus gitu ceritanya gitu loh. Gitu, biasa aja gitu loh. Berarti orang cenderung percaya sama dongeng. Iya. Tapi kan sekarang kekuatan narasi dongeng teh edan nih. Edan memang bro. Benar nggak? Iya betul. Seakan-akan kita harus pergi ke tempat itu untuk menyempurnakan. Seakan-akan tempat ini yang lebih oke untuk apa? Seakan-akan tempat ini yang bisa memurnikan. Iya. Benar nggak? Betul sekali. Nah sekarang pertanyaannya nih, kita ini udah ada hidup di ilusi dongeng. Ya betul sekali. Yang bahkan dongeng pun dipercaya. Iya betul sekali. Gimana nih pandangannya? Harus keluar dari sana. Ini bahas sedikit yang tadi kata Kang Abu ya. Kita bahas tentang apa? Story ya bro. Story yang mungkin menyangkutnya juga masuk ke story-story di sosial media kan. Oke. Itu apalagi ya teman-teman, ketika story tersebut muncul di orang-orang tersebut, kondisi orang-orang tersebut dalam kondisi yang low. Kondisi yang low sudah dipastikan masuk dalam kondisi ilusi tertinggi. Low tuh maksudnya gimana? Dia lagi rendah aja, energinya lagi rendah, vibrasinya lagi rendah, frekuensinya lagi rendah. Karena tadi bro, karena sebenarnya dia nggak suka sama apa yang dijalankan dalam kehidupannya. Oke. Jadi dia selalu habis baterainya. Oke. Nah, ketika low itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena ketika orang low itu gelombang otaknya secara natural dia rendah. Jadi cepat banget tuh kalau tadi kata Kang Abu jadi mental belief, ya jadi cepat banget lama-lama dari belief tersebut jadilah behavior orang-orang tersebut yang mendengarkannya. Akhirnya ketika orang-orang tersebut dikatakan misalkan contoh, sambal bisa bikin sakit perut loh. Dia padahal belum nyobain, ketika pertama kali dia makan sambal, dia bisa sakit perut. Oke nih. Secepat itu. Jadi belief. Oke. Cara kerja, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar manusia itu secepat itu. Gitu. Ketika dia dalam kondisi low. Nah itu kenapa fungsinya terjaga, tanda petik, atau selalu dalam kondisi apa ya? Awaken ya bro ya. Lamun di Quran terjaga teh takwa nih. Takwa ya Maka bro ya? jadilah orang yang takwa. Oke. Takwa ya bro ya? Awaken, oke. Namun awaken dalam bahasa yang lain disebut Buddha. Terserahkan. Oke. Jadi Buddha, hikmah, takwa. Sebetulnya kan bicara tentang poin itu. Oke. Awaken, takwa ya. Oke, kita pakai kata takwa ya. Ketakwaan ini memang butuh hadir dan butuh dilatih di diri seseorang. Kenapa? Ketika ada sesuatu hal yang masuk dalam kondisi takwa, itu akan tahu sesuatu hal tersebut hanyalah sebuah informasi. Yes, tapi valid tidaknya itu nggak bisa gitu loh langsung. Dan sorry nih ya, ketakwaan itu tidak ditentukan oleh identitasmu. Betul sekali. Nggak Betul. Bukan ditentukan oleh KTP teman-teman ya. Mohon maaf nih, bukan ditentukan oleh sebuah agama di status KTP, bukan gitu loh bro. Benar nggak bro? Benar. Tapi kalau kepancing ke situ nanti saya bisa bicara banyak ya. Jadi mending nggak usah ya. Bahas berikutnya lah ya. Oke. Tapi ini gimana ya? Kalau udah jadi belief system, terperangkap dalam belief system, percaya banget sama dongeng. Unis juga kan pasti pernah mengalami sekali. Benar kan? Unis pernah percaya banget sama dongeng yang diceritain figur otoritas sehingga Unis sakit lama. Yes, betul sekali. Kalau boleh cerita nih, step apa awal ketika Unis mengalami itu untuk bukan kabur atau ya, melepaskan diri dari stigma, dogma, doktrin dongeng. Unis ngapain sih waktu itu? Oke, yang pertama dilakukan sebetulnya ketika itu terjadi sama hidup saya mencari solusinya di luar diri, bro. Saya mencari solusi di luar, maksudnya? Yes, contoh waktu itu mungkin di podcast pertama ya, ketika 2015-2016 saya mengalami sebuah rasa sakit yang entah itu apa. Saya mencari jawabannya ke dokter, saya mencari jawabannya ke orang lain, saya mencari jawabannya lewat apapun, lewat herbal, lewat obat, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi titik baliknya, atau tolak ukurnya adalah sesuatu hal yang di luar diri tersebut, bro, nggak ada yang membuat diri saya pulih atau better, tanda petik ya. Apapun. Oke. Better sesaat ada. Kenapa? Karena apapun yang di luar diri itu sifatnya pasti sugestif sebenarnya. Apa yang di luar diri sifatnya sugestif, yang terutama informasi ya. Keren. Ini contoh nih, kamu minum ini, nanti kamu akan pulih. Itu tuh sugestif sebenarnya. Ada sugestinya, ada unsur sugestinya. Nah, kalau katakanlah satu pil membuat semua orang pulih, kenapa ada satu pil yang cocok pada orang tertentu, yang tidak cocok pada orang tertentu? Itu semua yang bekerja kan level sugesti sebenarnya.
ada 2 obat. Ada 2 obat nih, satu obat. Iya enggak, 2 obat, Oke. satu saya cocok, satu saya enggak. Ya. Padahal isinya paracetamol Ya, dua-duanya. misalnya paracetamol. Karena yang satu iklannya bagus. Iklannya bagus. Yang satu iklannya kurang Bisa bagus. jadi. Atau yang satu cantik diinformasikannya gitu loh, bro. Bro. Bener. Unsurnya sugesti kan? Jadi obat itu kalau kita bicara dia menggunakan prinsip sugestif dengan good marketing, benar tuh? Betul sekali, Oke. betul sekali. Kalau misalkan emang nggak ada kandungan yang mengobatinya, ada, tentu ada. Itu kenapa mungkin dinamakannya medisin ya, Betul. obat gitu loh. Cuman kan dia bereaksi dengan sel tubuh kita, dengan darah kita dan seterusnya. Itu kan gimana sih sugesti kita terbuka kan? Pada saat dia minum, dia lagi dalam kondisi apa gitu loh. Lamun di bukunya Bruce Lipton, kalau di bukunya Bruce Lipton itu ada yang disebut biology of belief. Biology of belief, menarik. Your belief system, belief system kita Oke. sangat mempengaruhi biologi Iya, kita. betul sekali. Pola pikir kita mempengaruhi faktor biologis kita. Itu Terus dan seterusnya. lanjut ya. Lanjut. Oke. Unis nyari keluar diri. Ya. Kita belum diselesain tadi. Oke, lama-lama akhirnya mikir nih, oh ini kenapa saya kok nggak beres-beres gitu ya dan sebagainya, kok perasaan kayak jadinya placebo ya. Placebo. Benar, placebo efek ya. Jadi ada satu waktu di mana saya pernah datang ke katakanlah orang yang sama, itu sudah tidak berefek sama sekali. Padahal orang itu dulu Ngasih sebuah efek tuh, ada Unis. efeknya. ya misalnya Unis datang ke satu orang punya ya istilahnya figur otoritas Figur A aja otoritas, ya. Begitu Unis ke figur otoritas A Reduce, berkurang. Reduce. Lama-lama Reduce. enggak. Lama-lama enggak. Nah di situ titik baliknya berpikir, ini artinya ada yang salah sama saya kayaknya. Oke. Nah ternyata pada saat itu terjadi, saya coba berkaca, saya coba masuk ke dalam gitu ya, mencari jawabannya di dalam. Oh iya, ternyata pada saat itu saya terlalu sibuk menyalahkan apa yang di luar diri saya. Jadi saya selalu berpikirnya begini, ini semua itu karena yang di luar diri. Ini semua itu karena si A, karena si B, karena makanan ini, karena makanan itu, dan seterusnya. Karena kondisi ini, kondisi itu, dan seterusnya. Gitu loh. Jadi ketika itu ke dalam semua menyadari, mulai diakui nih. Oh, kenapa kondisi-kondisi itu datang? Secara tidak sadar sebenarnya kita sendiri yang menarik gitu loh, bro. Tapi sorry saya orang rek jujur ya. Oke. Pada saat Unis waktu itu orang ateus ya. Atel itu gimana ya? Gatel. Gatel tuh gatel, teman-teman. Gatel pengen ngasih tahu kan? Oke. Ini selain eta gitu. Ya. Tapi nggak mau denger. Nggak bisa. Daripada orang ribut, bener deh. Betul sekali. Tapi saya tuh beneran pengen ngasih Unis bukan itu. Betul. Tapi itu tadi nih ya. Betul. Sesaat orang masih ada di dalam penjara stigmanya, Betul. tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkan, bener Betul, Nis? betul sekali bro. Betul sekali. Kalau di proses terapi bro, orang nanya, Kang saya mau booking terapi, apa yang harus saya persiapkan? Saya pasti kasih taunya satu bro, niat. Udah. Ketika niatnya ada, will-nya ada, itu ruang dia terbuka. Pikiran tidak sadar dia akan terbuka. Ketika sudah terbuka, nanti proses terapi akan masuk. Sesimpel itu bro. Karena dia mau terbuka dulu. Mau terbuka Tapi dulu. ini ya, Ya. saya seorang kakak yang punya empati kepada adik. Ya. Di mana kakak yang empati kepada adik tahu kalau itu salah. Ya, oke. Tapi ketika saat itu saya terlalu sibuk pengen Unis bener, Oke. orangnya jadi capek. Oh, pasti. Bener tak? Pasti bro. Nah sekarang Pasti. gini, let's say hubungannya orang tua sama anak. Ya. Orang tua sayang banget sama anaknya dan tahu Ya. anaknya salah, tapi Ya. anaknya belum sadar. Ya. Pasangannya pun begitu, Yes. saudaranya pun begitu. Yes. Dan ini membuktikan bahwa nggak ada orang yang bisa merubah orang lain, benar tuh Nis? Ya, betul sekali. Nggak ada orang yang bisa ngerubah orang lain. Terus gimana tuh kita bikin batasan antara, ya kan ini penting Nis. Penting bro. Jadi orang teh peduli, Penting. Ya. empati, Ya. tapi supaya tidak over empati, Oke. yang akhirnya over empati malah jadi killing. Oke. Capek atuh. Oke, menarik bro. Menarik. Kumaha? Sip, gini ya. Kita bahas dulu yang tadi ya. Ketika Kang Abu nih dulu kesel sama saya ya, karena Kang Abu mungkin duluan tahu nih. Nis, bukan di sini nih Tapi jawabannya. eta sih karena ego lancek sih. Ya mungkin itu Ego lancek itu namanya ego seorang kakak. seorang kakak ya, Ya. seorang kakak yang mungkin udah pasti kan basicnya sebenarnya let's say welas asih, bener nggak? Iya sih. Sebenarnya ya, cuman Benar. pada akhirnya berujung ego gitu kan. Oke. Nggak apa-apa, tapi memang ada core-nya pasti. Kenapa kita mengomentari orang lain gitu, terutama mungkin di hubungan kakak adik ya atau sedarah gitulah. Terus? Yang pertama yang mau dibahas, kenapa Kang Abu kecewa teman-teman? Karena Kang Abu melihat kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dirinya, betul nggak bro? Ya, orang berantem dengan keinginan orang Yes, sih. betul sekali. Berantem dengan keinginan orang itu menarik sekali ya. Itu Betul. bahasa yang bagus itu. Yang kedua,
Berkelahi dengan keinginan diri sendiri. Yes, berarti sedang berego kan. Tapi Sunda teh ngeunahnya. Sunda ngeunah, Bro. Sunda ngeunah. Ya, gelut jeung sorangan. Gelut Sok. jeung sorangan. Gimana kita pronounce dengan kata-kata gelut jeung sorangan? Nis. Naon sok, Bro? Fight with yourself. Ya oke lah. Oke. Terus Nah, sehingga muncullah kekecewaan, betul nggak, Bro? Tuh. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah sadari dulu sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain, benar nggak, Bro? benar. Yang harus dilakukan adalah ketika nih sementok-mentoknya memang punya mindset itu, kita merubah diri sendiri dulu, nanti orang lain menyesuaikan sama energi kita. Selesai, Bro. Contohnya apa? Contoh nih ya. Kang Abu nih, misalkan lihat si A gitu ya. Tahu nih tracknya sebenarnya nggak di situ. Ya udah, Kang Abu yang berubah. Contoh, pola makan berubah. Nanti lama-lama si A ngelihat, kok saya ngelihat si Kang Abu, dia ngelakuin berbagai aktivitas tapi tetap fit. Dia kok tapi tetap nyaman, kok kayak seger terus, cerah terus apa segala macam. Lama-lama dia mulai bertanya tuh dirinya, apa sih? Pola apa sih yang dijalankan? Nah, itu. Jadi kita yang berubah, nanti vibrasi atas perubahan itu tuh akan nyampe ke orangnya gitu loh, Bro. Jir orang menang kuat nih. Oke, apa, Bro? Kalau Rumi mengatakan, Rumi ya, luka adalah tempat cahaya masuk. Oke. Ayo kuat orang ya. Oke. Pertanyaan adalah tempat cahaya masuk. Oke, pertanyaan adalah tempat cahaya masuk. Yes. Saat kamu bertanya, yes, cahaya masuk di sana. Setuju, Bro? Karena kalau kamu tidak bertanya, tidak akan pernah ada cahaya yang masuk. Iya, karena tidak akan terbuka ya. Dan salah satu indikator parameter orang siap adalah kalau dia udah nanya. Oke, betul sekali, Bro. Jadi Setuju. lamun teu nanya mah cicingkeun. Setuju. Mungkin ada korelasinya sama tadi ya, Kang Abu ya? Naon? Ketika orang datang, ada butuh sama Kang Abu misalnya. Kang, jadwal kapan? Itu bertanya, betul? Bertanya. Ya. Atau kalau misalkan sama saya, teman-teman, Kang mau terapi, apa syaratnya? Itu sudah masuknya pertanyaan. Iya. Artinya dia sudah membuka celah kan? Iya. Membuka celah dirinya gitu. Betul. Dan Tapi kalau yang nanyanya dua, yang satu Angelina Jolie, yang satu Mama, milih Angelina Jolie orang mah. Tetap. Langsung look ya, Bro. Tetap. Oke. Tapi tadi menarik sih. Iya. Relate ya. Jadi ingat satu statement di Quran Genis. Ada satu kalimat yang sangat keren banget bahwa kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai. Oke, contohnya gimana, Bro? 285 genep. Bisa lagi ya? Orang nyaha ka Unis. Sehebat naon pun orang. Orang mau bisa nyieun Unis tercerahkan. Oke. Even Nabi Muhammad tidak bisa mencerahkan pamannya, quote and quote-nya. Panjang ceritanya. Even Ibrahim nggak bisa mencerahkan bapaknya. Benar nih. Tetapi tanggung jawab moral yang selalu membuat kita menjadi stigma bahwa ayah yang baik adalah ayah yang membuat anaknya tercerahkan. Oh, tabrakan nih. Tabrakan. Jadi lamun ayah babeh anaknya tidak tercerahkan, merasa bersalah, feeling guilty. Feeling guilty adalah frekuensi rendah di level Hawkins. Betul. Dia akan merasa, contoh nih. Kemarin ada kajian subuh, ada ibu nanya gini. Aku tuh setiap hari marah-marah, kenapa? Karena anak-anakku tuh gak mau deket sama Allah. Jadi aku tiap hari marah-marah. Pertanyaannya, kalau ibu marah lagi deket sama Allah gak? Si ibu langsung, iya. Akunya marah-marah, aku juga lagi jauh sama Allah ya. Saya pengen anak-anak ngedeket sama Allah, tapi sayanya justru malah jauh. Yang ngasih taunya jauh ya, Yang ngasih taunya jauh, kumaha sok. Berarti teman-teman kalau ada pemahaman baru nih, abis nanti dengerin ini mungkin gitu ya. Kalau ada yang seperti itu, mah atau orang tuanya atau siapapun atau apa, coba ambil cermin gitu ya. Ambil cermin. Lalu berkaca. Tapi cermin yang bersih. Karena kalau cermin yang kotor ya nggak kelihatan. Anger kotornya, Bro. Oke, tetap kotor ya. Oke, Bro. Wah, seru Unis Menarik itu, bener. Terus Unis ketika menjauh, dan Unis pasti kan diputar balikan kan. Wah, Bro. Yang Unis dulu anggap bener ternyata salah. Yang Unis dulu anggap terbaik ternyata salah. Gitu. Gimana rasanya? Bentrok. Super bentrok. Dia bentrok, nah, Bro. Bentrok kenapa? Karena belief yang lama tabrakan sama belief yang baru, selesai. Artinya dia ada penyesuaian. Ginilah. Belief yang lama tidur di pikiran tidak sadar manusia kan. Ketika belief yang masuk dari atas nih, let's say ya. Karena kan kita apapun kita pasti mendengarkan saringannya tuh pertama pikiran sadar. Baru turun ke pikiran bawah sadar. Energinya tersimpan di pikiran tidak sadar manusia. Nah, itu tuh dia papasan dulu, Bro. Pas papasan, hey, kita beda loh.
Cier, Bentrok. Ketika bentrok efeknya adalah ternyata tengenah pisan sih Tengenah rasa pisan. itu ya nggak enak nggak enak banget. Bentrok itu efeknya pertama kalau di saya teman-teman ya, udah pasti ke badan, udah pasti ke kepikiran, ke kegiatan. Nah ini yang paling kerasa. Bukan alone itu mah, lonely feel-nya. Kayak lonely aja. Lonely, oh cuman sendirian ya dari 99% katakanlah gitu ya, yang 1% gitu ya. Nah lama-lama masuk mulai fase, oh saya alone. Bukan kesepian, tapi saya memang sendiri. Mulai menyadari, ya udah di kesendirian saya, tapi ini semua adalah untuk diri saya gitu loh. Gitu. Jadi ini turbulen crash teh memang kudu aya. Yes, turbulen. Teu mungkin henteu nya. Itu mungkin enggak bro, nggak mungkin enggak. Siapapun sok apa yang tidak terjadi dalam kehidupan yang tidak membutuhkan sebuah trigger, sok pasti ada trigger. Orang mau ngerokok, ada trigger dulu, kriket, ya, atau korek batangan. Baru dia nyala, betul nggak? Dari situ dia bisa menyalakan si rokok lah misalnya gitu ya. Sekalipun nih, contoh nih, sesuatu hal yang instan, apa yang sering dikatakan mie instan, bener tuh bro? Tetap butuh 3 menit bro, butuh kompor, butuh wajan, panci, butuh air, butuh dipanaskan dulu, nggak langsung ada gitu loh bro, betul nggak? Nah itulah yang namanya proses teman-teman ya. Ketika proses inilah turbulensinya yang cukup kuat nih, ketika dari yang 99% menjadi 1%. Dan habis itu masuk fase namanya seleksi alam. Itu di situ tuh yang saya rasakan teman-teman mulai nih beda. Mulai ganti, mulai Circle berbeda, ganti, circle ganti, teman ganti itu mulai. Kenapa? Karena kita sudah berbeda frekuensi. Jadi vibrasi yang kita tebarkan atas energi yang kita punya dari belief yang baru itu nariknya sesuatu hal yang lain tuh, sesuatu hal yang sudah baru, gitu loh, sudah terbaharui. Fix, sudah pasti hukumnya seperti itu bro. Gitu. Contoh ya teman-teman ya, kalau gelas cup ya, air mineral 330 ml, dia punya cita-cita diisi 600 ml, kira-kira bisa nggak bro? Nggak bisa lah. Nggak bisa, akan selalu luber. Kapasitasnya segitu. Nah, ketika rubah belief, itu akan merubah kapasitas. Naiklah mulai ke 600 ml. Makanya dia bisa tuh sefrekuensi menarik sesuatu hal yang 600 ml bisa masuk. Beliefnya berubah lagi naik 1 liter. Beliefnya berubah lagi naik 1,5 liter. Lama-lama sampai level galon. Gitu. Dan seterusnya. Seperti itu. Wadah tuh seperti itu. Gitu loh. Nah, kenapa pada saat di level 330, mohon maaf ya, di kapasitas 330, itu mengalami banyak stres saya pada saat itu ya. Karena saya wadah 330, saya mengharapkan isinya 1 liter. Nggak bisa bro. Selalu tumpah keluar sisanya 330 atau katakanlah 300 ya. Itu yang 700 ml-nya selalu tumpah ruah kemanapun. Jadi nggak pernah masuk, nggak pernah kesaring gitu loh sama saya. Jadi nggak ada yang baru gitu. Selalu dalam wadah yang lama, isi yang lama gitu loh, kapasitas yang lama. Seperti itu bro. Anda mungkin menua tapi belum tentu membaru. Nah, mantap. Anda menua belum tentu membaru. Gitu. Anda bisa jadi muda atau kecil tapi terus membaru. Karena hidup itu bukan usiamu tapi energimu. Betul sekali bro. Betul. Usia 50, 60, 70 tapi energinya. Ya, betul sekali bro. Kalau dipupuk ya bukan umur. Yes. You are your energy kan. Yes, betul. Not your age gitu kan. Yes, betul sekali. Bukan umurmu gitu. Ya. Betul sekali bro. Dan segala sesuatu adalah energi. Medan listrik, medan magnet, energi, semua apapun di muka bumi ini itu mengandung itu semua teman-teman. Tapi ini kalau kita ngelihat pakai kesadaran, sudah tidak ada lagi boundaries antara pohon sama kita. Karena dua-duanya isinya sang hidup. Ya. Betul nggak? Ya. Kesombongan kita sebagai manusia yang merasa bahwa kita lebih besar dan lebih tinggi dari mereka. Ya betul sekali bro. Betul nggak? Kalau kita ngelihat ini semua sang hidup. Betul. Mau orang lain di sebelah kita, di depan kita, ini semua sang hidup. Betul. Yang dikemas oleh identitas. Yang kita ngelihat identitasnya, maka di situ ada judgment. Yes, betul sekali. Betul sekali bro. Sehingga kalau kita merem, dalam artian menundukkan dua mata yang fisik dan membuka mata yang esensial, yang kita lihat cuman kehidupan. Betul sekali bro. Tapi kan ada hesenya. Ya, betul sekali. Setuju bro, setuju. Dan mungkin ketika disadari unsur kebertuhanan ya, ada di mana ya, itu ada di setiap kita yang kita lihat. Betul nggak sih bro? Benar. Ada di sana semua. Bahkan ini mohon maaf ya teman-teman ya, manusia, ini quotes ya, manusia menurut saya ya satu-satunya hewan justru yang paling buas. Pak, jelas. Manusia loh, bukan singa, bukan. Segala di dahar tuh. Segala di dahar, itu yang pertama, segala dimakan ya. Termasuk teman.
Teman makan teman bro ya. Oke. PMP. Pren makan pren. Gitu. Singa, yes, memang binatang yang paling buas. Tapi dia tunduk patuh. Dia pasti akan makan apa yang sudah menjadi takdir dia, gitu loh. Dia makan daging, selesai, that's it. Semua level daging. Tapi dia nggak pernah ngejudge sesuatu, bener nggak bro? Kuma ngejudge kuma sih? Ngejudge apapun. Singa itu hewan kan, dia buas, tapi dia nggak pernah ngejudge orang. Dia nggak pernah ngejudge makhluk lainnya, bener nggak? Karena dia nggak punya pola judging. Manusia, Singa sih gana lah mau ngeliat kelinci, anjir goreng. nah, Enggak kan, bener, nggak kan. Cuman manusia yang bisa melakukan itu. Di depan orang lain dia terlihat baik, di belakang dia ngomongin orang tersebut. Manusia bro yang bisa gitu. Sok singa ketemu sama rusa, begitu dia cabut, rusanya nggak dimakan nih. Mungkin nggak dia sama teman-temannya ngobrolin si rusa itu? Kan nggak bro. Bener nggak? Yang ada di pikirannya cuman gini, ini rusa adalah makanan saya. Kondisi saya lagi lapar atau lagi kenyang, selesai. Ini rusa mau saya terkam atau nggak, beres bro. Udah di situ, level pemikirannya di situ, selesai. Dan di buku Biology of Belief, ketika si rusa itu stres dikejar sama singa, stresnya saat itu. Yes. Selesai singanya nggak ada, stresnya hilang. Karena nggak dipikirin bro. Nggak dipikirin. Ya, itulah makanya kenapa manusia itu. Nah manusia stresnya tiap detik terus diulang lagi. Terus. Karena mungkin si rusa nggak mungkin mikir masa lalu. Yes, betul. Buat dia nggak ada masa lalu, masa depan. Yes. So that's why binatang nggak punya, dalam tanda petik, binatang selain kita. Kita kan binatang ya. Benar, bro. Udah ngaku aja. Benar. Nggak ada planning nih. Nggak ada planning. Ucingnya, si Usi di imah. Tahun harap orang yang kawin, nih si Usi, gitu. Nggak soe, unggal isuk datang, breakfast, makan siang, makan malam, gitu. Iya, tidur, bener. Mandi, happy gitu hidupnya. Dan apa yang happy bro, bener bro. Soalnya gini bro, dan apa yang sebenarnya dia butuhkan itu terwujud, pasti nggak? Betul nggak bro? Betul. Contoh nih, ini kita lagi di hutan ya teman-teman ya. Semua hewan yang di hutan itu sudah pasti mereka hidup. Padahal kalau mungkin kita yang kalau manusia yang ada di hutan, yang pertama kali ada di hutan yang dipikirin apa? Nanti nyampe hutan kita makan apa? Bener nggak? Hewan dia nggak mikirin breakfastnya apa, lunchnya apa, dinnernya apa. Tapi ketika waktunya semesta kasih jalannya. Dan dia juga nggak mikirin kapan akad. Kapan akad? Gedungnya di mana? Ya. Resepsinya di mana, cateringnya apa, organ tunggalnya, nggak mikir ya? Nggak mikir, betul. Itu kenapa mungkin, mohon maaf lagi-lagi ya, kalau di level hewan itu circle of life-nya berjalan. Di level manusia, circle of life-nya tidak berjalan karena dia sendiri yang hambat sebenarnya oleh semua pemikiran-pemikiran. Menarik sih. Gitu ya, oleh circle semua belief ataupun circle apapun itu ya. Wah, asik sih Nis. Gitu bro. Oke Nis, ini kita bicara agak personal nih. Ya. Kan mungkin orang-orang yang nonton di sosial media gitu ya, ngelihat saya cuman hanya omong di luar gitu kan. Tapi kan Unis hampir 39 tahun jadi adik ya. Oke. Gitu. Oke. Perspektif kita bicara dalam dualitas. Oke. Hal buruk apa yang Unis lihat di dalam diri saya? Oke, hal buruk ya. Dulu sama sekarang kan? Terserah, pokoknya si Abu gorengnya kieu gitu. Oke. Hal buruk ya bro ya? Waduh. Hal buruk ya, kalau saya mungkin lebih ngebandingin sih bro. Oke, boleh. Gimana Kang Abu dulu sama sekarang. Oke, ini mohon maaf, itu boleh. Ini mohon maaf nih, yang terdekat aja ya, yang terdekat aja. Ketika Kang Abu menjadi seorang magician. Gitu loh, ketika Kang Abu menjadi seorang magician. Ya, Kang Abu yang dulu sama yang sekarang. Jadi mungkin teman-teman dari sini juga udah bisa nangkap lah ya, apa jawabannya gitu ya. Kang Abu yang dulu sama sekarang tuh sama-sama apa? Sama-sama tampil, bener nggak? Betul. Yang dulu tampil, yang sekarang juga tampil kerjaannya, tanda petik ya, kerjaannya tampil sebagai pembicara. Yang dulu juga sama, tampil di stage dan seterusnya. Cuman bedanya apa? Yang dulu itu tampil dengan ego, mohon maaf nih bro. Oke. Ya, yang sekarang itu tampil dengan energi. Beda bro, mohon maaf. Itu dua hal yang berbeda bro. Tapi dulu orang pakai energi atau muntah kan nggak bisa tatap. Pakai energi, gitu. Tetapi tidak menggunakan energi yang sesungguhnya sebenarnya dia suka gitu loh. Itu kerasa soalnya teman-teman kebaca. Sehingga yang dia vibrasikan adalah si energi ego itu tadi gitu loh. Kalau sekarang beda gitu loh. Karena gini teman-teman, saya sama Kang Abu bener tuh bro. Ini kita beres live ya teman-teman ya. Kita jarang ngobrol yang kayak gini, bener tuh bro. Gak pernah. Bener. Bahkan kadang-kadang cuma diam-diaman, sebelahan ngopi, ya kalau bakar rokok,
sedikit-sedikit ngobrolin apa sedikit. Cuman, nah ini semua ini terjadi ketika memang sedang ada di stage-nya aja gitu loh. Jadi kita baru ngobrolin ini, bener nggak bro? Tapi lamun orang sering ngobrol bisa pas saya sih nih. Nah, Bener tak? Aduh pas saya teh naon ya. berantem, bisa ribut. Jadi kadang-kadang berjarak dengan silent. Ya, Menurut orangnya, ya. obrolan ini yang quality yang ngebuat bonding kita lebih bagus. Betul. Let's say sebulan sekali, Betul. jauh lebih berkualitas Betul. daripada ngobrol tiap hari tapi receh nih. Betul. Setuju tak? Betul sekali bro, betul sekali. Makanya itu kenapa mungkin kualitas itu dia lebih apa ya, lebih powerful ketimbang kuantitas gitu loh, benar nggak bro? Oke. Kuantitas bukan artinya tidak powerful ya teman-teman ya, kuantitas juga dibutuhkan. Cuman kalau 10 kali ngobrol, tapi 10-10-nya ngobrolin orang, katakanlah ya, mohon maaf nih, ya itu nggak jadi kualitas sih teman-teman gitu. Tapi 10 kali nih cukup sekali ngobrol, tapi ngobrol refleksi diri masing-masing, ngobrol Bener sih, apa segala macam itu akan menyapu yang 10 gitu loh. Dalam satu waktu. Ini keren sih. Coba renungin ya. Dari 10 kali kalian ngobrol. Yang ngobrolin orang lain berapa banyak? Ya. Dikit-dikit tahu nggak dia? Iya. Jadi jangan-jangan tiap obrolan yang apa ya, jumlahnya banyak, ya kualitasnya apa ngomongin orang. Yes, betul sekali. Dir bener oke sih. Artinya nggak ada input teman-teman, mohon maaf nih, output terus, output lagi, dan itu pasti menjadi behavior ya. Itu setiap kali dalam kelompok tertentu dan akan menarik sesuatu hal yang sama, udah pasti nih pas ketemu topiknya adalah ngobrolin orang lain misalnya, udah pasti terjadi. Nah itu yang saya dulu rasain Kang Abu. Dipertajam sih nih. Ego nanti kumaha sih? Gimana sih ego saya waktu jadi pesulap dan energi saya sekarang gitu. Oke, gini, kalau dulu pas jadi pesulap, dia merasa pesulap teman-teman. Sekarang nih tanda petik ya, pas dia jadi pendakwah dia tapi nggak ngerasa pendakwah. Bener nggak? Dir, orang lain pendakwah. Nah itu kan, lihat, ini udah keluar langsung. Tapi orang-orang kalau datang ke tempat saya terapi, Kang Denis gimana caranya mau ketemu Ustadz Abu Marlo? Dir, betul lah. Nah jadi kan sebenarnya pelabelan tersebut itu muncul dari orang lain gitu kan. Nah kalau yang dulu itu pada saat, mohon maaf nih, Kang Abu ini jadi rockstar, dia ngerasa rockstar gitu loh. Dia merasa masih ada merasanya. Artinya ketika merasa ya dia akan lebih ego. Merasa itu kan dominan ego kan. Bener merasa sih. Sama dengan dominan ego. Benar sih. Gitu. Kayak orang tepede lamun rambut nggak naik. Nah, itu salah satunya. Nih teman-temannya dari rumah, bro makan malam yuk. Ayo, itu posisi rambutnya masih berantakan ya. Kayaklah bentar ya, sagedeng itu sebentar ya teman-temannya. Set, naik dulu rambutnya, baru berangkat makan. Jadi artinya apa? Ada brand image mungkin bahasanya ya, yang harus ditampilkan secara tidak sadar. Orang harus tahu bahwa saya adalah Abu Marlo gitu loh. Jadi yang dilihat itu adalah sebuah casingnya. Berarti aing legeknya nih. Legek itu namanya bro, belagu. Sih. Belagu. Tapi kalau sekarang beda. Iya. Udah pasti orang nangkepnya energinya gitu loh. Selesai. Oke. Itu sih bro, yang saya lihat ya bro ya. Iya sih, benar nih. Itu beda soalnya. Beda. Bahkan ada cerita sih sebenarnya. Terakhir Kang Abu show teman-teman itu kalau nggak salah sekitar 2017. Itu yang ngantar show saya. Ingat banget di Telkom bro. Di Telkom Bandung. Iya. Telkom Bandung. Iya. Itu Kang Abu itu pulang show. Kita mau makan ke Wale ya, warung Lela. Lela. Nah, itu waktu itu 2 mobil Kang Abu sama istrinya. Saya waktu itu single. Pada saat itu Kang Abu milih, entah kenapa Kang Abu milih sama saya tuh jalannya ke Wale gitu loh. Nah, kalau nggak salah. Jadi orang pohos ya? Unis ingat pisan terus. Pas di jalan pertanyaan pertama Kang Abu ke saya itu saya tuh ingat sampai hari ini, makanya saya bisa cerita ini ya teman-teman ya. Nis, kenapa ya? Ini kan saya udah lama nggak show nih. Ini baru pertama kali lagi show. Tapi kenapa ya pas saya show tadi lah terutama itu saya nggak jadi diri saya sendiri. Itu pertanyaan yang pertama muncul. Iya sih. Orang ingat momen itu sih. Ingat kan? Langsung saya jawab gini. Padahal itu dibayar mahal sih. Dibayar mahal. Kalau lihat bayaran ya. Anjir eta. Tinggi kan? Edan eta. Telkom ya bro ya. Iya. Oke. Itu saya balasnya gini. Bukan balas, saya ngeresponnya gini. Nah, itu yang mau saya bicarain sebenarnya suatu hari ketika memang kalau Kang Abu bahas dan buka. Tapi teman-teman secepat itu ternyata Kang Abu ngebuka. Itu baru selesai show di mobil perjalanan perjalanan mau makan. Itu Kang Abu langsung nanya itu. Kenapa saya tadi seperti tidak menjadi diri saya sendiri? Begitu loh. Kurang lebih gitu bro. Oke. Beda lah pokoknya ya. Mungkin dari rambut ya yang tadi Kang Abu
Dari rambut, terus dari apa ya? Aksesoris. Bakel, aksesoris. Tapi nis itu mah nggak bisa dibohongin ya. Ya, ya. Itu jadi identitas sih. Identitas, ya. Ya. Karena memang lamun Ya. ngomong ke di manajemen artis, Ya, ya. memang aya pakemna nis. Oke. Tapi mungkin jadi habits. Jadi habits. Ya mungkin bisa jadi itu yang 99% tadi kita cerita, bro. Jujur ya, mungkin saya tidak memungkiri ego itu iya. Ya. Orang legeg lah. Oke. Ngaku pisan nis. Oke. Tetapi di satu sisi, Unis mungkin nggak pernah ngerasain ketika lagi makan dikerubungin orang, Ya. minta foto. Oke. Setiap 5 menit mungkin ada 10 orang datang foto yuk. Eta capek nis. Oke. Ya. Sebenarnya gitu kan? Capek sih. Sebenarnya gitu kan? Sebenarnya. Oke. Dan mungkin ya ada yang ngelihat mungkin kalau public figure sombong lah apa. Oke ya. Kemarin juga baru ngobrol sama Kang Aji nis. Oke. Kang Haji Dikta. Oke. Dia tuh ngomong gini, keren pisan. Mungkin ada yang menganggap bahwa seorang vokalis atau apa ketika lagi di backstage apa tuh kayak sombong nis. Oke. Padahal dia menyendiri itu untuk menenangkan diri. Oke, ya. Dia perlu space Oke. gitu. Oke. Nis orang baheulanya dulu ya berpikir bahwa jadi orang terkenal tuh enak. Oke. Anjir nis begitu geus kajadian. Tengeunas ya. Lucunya orang pernah jalan ya. Jalan. Oke. Ngelihat banget ngomongkeun orang. Oke. Oke. Dihareupeun orang ngomongkeun orang. Oke. Siabu. Wah, minta foto lah. Oke. Itu kan exhausted gitu Iya, ya. iya, Burn iya. out gitu. Iya, Tapi iya, di satu sisi memang jadi ya gitu. Iya. Itu sih Iya. pengalaman jadi public figure. Iya. Jadi orang setuju sih kalau tadi Unis ngomong bahwa ada ego di situ, memang saya sangat mengalami itu karena ditanam Iya, betul. dalam matriks itu waktu Yes, itu. dalam matriks itu. Dan saya tidak menyalahkan public figure ya, nggak ada di sini ya. Maksudnya gini. Ya orang ngerti. Iya kan? Mungkin Ngerti. di yang itu mungkin tadi 99%. Di yang 1% pun bisa jadi public figure gitu loh. Cuman mungkin dengan ya mohon maaf ya kesadaran yang lain gitu loh, bro. Gitu. Tetap jadi public figure tetapi ya public figure yang menurut saya mungkin dia nyaman sama apa yang dia jalankan. Beneran nyaman gitu loh, beneran nyaman. Itu kenapa mungkin indikatornya nih mohon maaf ya. Ada kan kadang-kadang yang udah terkenal tapi begitu kemana-mana pakai tutupan segala macam supaya nggak mau gitu. Ya kan bahasanya kayak katanya mau terkenal. Ya itu tuh konsekuensinya gitu loh. Konsekuensi gitu. Nah mungkin bisa jadi nih ketika beberapa saya juga sering lihat kok gitu beberapa public figure yang nyaman sama apa yang dilakukan gitu ya. Ya dia ya biasa-biasa aja gitu loh pada akhirnya. Pas di luar ya nggak ada yang dia tutupin, nggak ada yang dia sembunyikan gitu. Ada orang datang untuk minta foto ya foto-foto aja gitu. Dan itu apa ya menyadari dan memahami si konsekuensi itunya sendiri berarti gitu loh, bro. Tapi saya sangat menyadari untuk melepaskan ego itu memang perlu di blacklist di TV sih. Oke, iya benar di Ya kan? Gitu kan. Langsung gitu bronya. Itu memang ngelepasin semua identitas-identitas. Ya. Dengan semua prahara-prahara dari 2014, 15, 16, 17 ya, itu kan masa-masa kelak ya, maksudnya masa pembelajaran orang gitu. Iya. Kita hal nu menarik sih. Iya. Jadi podcast kita kali ini judulnya Aing Teh Legeg. Ya terusnya Aing Teh Legeg. Bahasa Sunda gitu. Ya supaya seru ya. Nanti tolong ditranslate legeg dengan translation yang paling oke itu apa? Bisa arrogance mun bahasa Inggris berarti. Iya, arrogance. Atau belagu gitu. Atau kalau sekarang tuh anak Sigma. Iya, anak orangnya skibidi banget. Skibidi ya. Skibidi itu kan scary banget gitu. Pasti nggak ngerti bahasa Gen Z yang ya. Oke Nis, terakhir alam ya. Wah, alam, bicara alam. Unis Denis ini salah satu orang yang sangat rajin ke alam. Ya. Gitu ya, termasuk ke alam baka ya. Jadi Denis ini pasti meluangkan waktu dalam seminggu tuh ke alam. Ya. Gitu ya. Dan di Jakarta sesi neangan alam. Ya. Jadi ya gitulah. Nah, maksudnya pertanyaannya adalah alam itu dalam pandangan Denis itu apa? Oke, alam itu pandangan saya teman-teman ya. Balik dulu ke cerita barusan Kang Abu. Saya itu di mata Kang Abu sering ke alam. Seminggu sekali pasti ada. Oke. Kalau untuk saya, alam ini adalah tempat ngecas, charging point energi, gitu ya. Kita bisa charging point banyak sebenarnya. Bisa pakai meditasi, bisa pakai olah nafas, pakai teknik-teknik dan seterusnya lah gitu. Tetapi alam ini dia punya muatan energi yang sangat murni. Itu kenapa? Kalau zaman dulu ketika
atau mungkin sebenarnya semua orang, bisa jadi teman-teman yang lagi nonton juga merasakan sama nih. Oke. Mumet, coba deh datang ke alam, pasti akan kosong seketika, langsung kosong, gitu ya. Itu kenapa si alam itu dia memiliki medan energi yang cukup besar. Jadi ketika apapun yang tidak enak, itu dia akan ketarik secara otomatis sama alam, gitu loh. Apalagi pas ke alamnya itu dalam kondisi-kondisi yang memang diniatkan untuk earthing, untuk grounding ya, untuk benar-benar barefoot ya bro ya, nyeker dan sebagainya gitu. Itu dia pasti lebih memiliki sebuah manfaat yang lebih besar lagi gitu. Jadi untuk saya, karena si alam ini bermuatan energi yang sangat besar gitu ya, baik dia mentransmit ataupun mereceive gitu ya. Jadi sesekali saya ke alam itu untuk untuk charging aja sih, untuk charging si energi yang ada di dalam diri saya gitu. Gitu bro sebetulnya. Tapi secara nggak sadar sebenarnya kalau saya lagi di Jakarta teman-teman ya, Kang Abu nih pasti bawanya ke BSD, bener nggak? Sok cari area yang sebenarnya ada hijaunya, bener nggak? Secara natural loh. Secara natural kenapa? Ya karena si titik natural tuh semua adanya di sini gitu loh. Itu kenapa kita diajarin natural, kita diajarin netral dan sebagainya. Ya inilah titik netral. Si alam ini sendiri kan dia titik netral sebetulnya. Begitu bro. Ya, soalnya masih banyak yang hijau di BSD. Iya, gitu kan, bener kan? Begitu bro. Wah menarik Nis, thank you. Terakhir Nis, sebagai final statement, apa makna bahagia Nis? Makna bahagia ya? Waduh, apa makna bahagia? Makna bahagia adalah ketika kita menjadi diri sendiri, itu sih bro. Ketika kita jadi diri sendiri. Yes, karena ketika kita jadi diri sendiri, si bahagia ini sudah tidak harus tanpa alasan. Udah nggak pakai syarat lagi. Contoh nih, saya bahagia kalau saya udah punya iPhone 16. Saya bahagia kalau saya udah punya pasangan. Enggak, justru bahagia dulu. Nanti si iPhone sama si pasangan tuh datang. Kenapa? Karena ketika kita bahagia, ketika kita good gitu ya, perasaannya oke gitu ya, itu energi kita besar. Jadi kita akan menarik apapun itu dengan cepat gitu loh. Gitu bro. Thank you Nis. Sama-sama bro. Terima kasih. 2025 kembali ke alam. Dan sadari kelegegan dirimu. Tetap menjadi diri sendiri dan tetap bahagia. Sampai ketemu di Bro Talk berikutnya. Semoga bermanfaat dan love you all. Hatur nuhun. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.